Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud, al-munsi'i minal adami wal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shariful maw'ud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-muntasib bil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahu ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa su'a nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa atas segalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya sampai akhir zaman. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat dan mengajak, marilah bersama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara selalu berusaha dan berupaya untuk dapat merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin betul sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan di alam dunia ini sebelum Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini setidaknya ada 5 panggilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Manusia apabila dipanggil setidaknya ada 3 respon. Yang pertama, ada manusia apabila dipanggil, dia mendengar panggilan, dia memahami dan mengerti isi panggilan, dan dia langsung merespon cepat panggilan tersebut. Ini adalah manusia kualitas terbaik. Ada manusia yang ketika mendengar panggilan, dia memahami dan mengerti isi panggilan, tetapi slow responnya telat. Karena responnya telat, maka telat juga melaksanakan isi panggilan ini. Ini adalah kualitas manusia pertengahan. Ada manusia yang jika dipanggil, dia mendengar panggilan, mengerti dan memahami isi panggilan, tapi sayang beribu kali sayang, acuh tak acuh terhadap panggilan tersebut, seakan-akan tidak mendengar. Karena berlaku tidak mendengar, maka ia tidak melaksanakan isi panggilan tersebut. Ini adalah kualitas manusia terburuk. Hari ini kita akan mencoba melakukan introspeksi, muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kira-kira kita masuk manusia kualitas yang mana terhadap panggilan Allah? Apakah kita termasuk manusia kualitas terbaik
atau kualitas pertengahan, atau justru menjadi manusia kualitas terburuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 panggilan ini, yang pertama adalah panggilan harian. Sehari semalam kita dipanggil oleh Allah lewat suara azan di masjid atau musola. Suara azan pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid atau musola secara berjamaah. Sehingga orang yang ketika mendengar suara azan, dia cepat responnya dan melaksanakan sholat tepat pada waktunya secara berjamaah di masjid atau musola, maka sesungguhnya ia menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah yang memiliki kualitas yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'malu ahabbu ilallah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya bukan hanya menunjukkan kualitas terbaik dalam dirinya, tetapi juga sudah menjadikan dirinya sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, beribu kali sayang, dalam kehidupan ini mungkin ada di antara kita yang lebih senang menciptakan kreasi waktu sendiri. Padahal orang yang beriman, sholatnya waktunya sudah ditentukan. Inna sholata alal mu'minina kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya. Tapi tak jarang ada di antara kita yang senang berkreasi menciptakan waktu sendiri. Sholat zuhur jam 12:05 misalnya, mungkin ada di antara kita yang sholat zuhurnya jam 1, atau mungkin ada yang jam 2, atau mungkin ada yang jam 3, mepet-mepet sudah mau masuk waktu asar baru melaksanakan sholat zuhur. Kalau ini yang terjadi, berarti padahal Allah yang kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah yang mengatur kehidupan kita, mengatur rezeki kita. Bahkan Allah yang menggerakkan seluruh struktur anatomi tulang dalam tubuh kita. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Lalu kenapa kita memberikan waktu sisa kita untuk Allah dan tidak berusaha menyiapkan waktu yang tepat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah panggilan harian. Yang kedua, ada yang disebut panggilan pekanan. Sepekan sekali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat seperti hari ini. Sholat Jumat yang kita laksanakan adalah ibadah yang sangat luar biasa, karena Allah perintahkan kepada kita untuk meninggalkan seluruh aktivitas kita, aktivitas duniawi dan aktivitas yang berbau ekonomi, sebentar kata Allah, segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena salah satu hikmah dari pelaksanaan sholat Jumat adalah menghapus dosa-dosa di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Sungguh beruntung orang yang selama hidupnya selalu berusaha untuk menegakkan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, ada panggilan tahunan. Setahun sekali kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan panggilannya. Panggilan tahunan ini diantaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan yang baru saja kita laksanakan, dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah panggilan tahunan. Kemudian setahun sekali kita juga dipanggil oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita berikan adalah beras.
Dan beras ini mengandung karbohidrat. Karbohidrat sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga orang yang menunaikan zakat fitrah dengan memberikan beras, sesungguhnya ia telah memberikan asupan karbohidrat ke dalam tubuh orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang disebut dengan kesolehan sosial. Sementara sholat yang kita laksanakan itu adalah kesolehan individual. Kesolehan sosial dan kesolehan individual adalah dua hal seperti dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak cukup soleh secara individual, tapi kita juga harus memiliki kesolehan sosial. Dan sekali-sekali kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat adalah kesolehan individual, wanhar, dan berkurban. Kurban adalah kesolehan sosial. Pada saat kita diberikan rezeki oleh Allah untuk mampu bisa berkorban, maka berkorbanlah. Karena dengan berkurban berarti kita memberikan daging kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan daging ini mengandung protein. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga orang yang berkurban sesungguhnya ia telah memberikan asupan protein ke dalam tubuh orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang disebut kesolehan sosial. Oleh sebab itu, mudah-mudahan pada tahun ini Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa berkurban. Dan yang terakhir adalah panggilan kematian. Ini adalah panggilan yang tidak kenal konsep kesehatan, tidak mengenal konsep senioritas dan junioritas, tidak juga mengenal konsep siapa yang lahir duluan dan siapa yang lahir belakangan. Panggilan ini pun datangnya tanpa notifikasi, tanpa pemberitahuan, tapi sebenarnya kita semua pasti akan menerima panggilan ini. Kita semua yang hadir di sini, ini semua adalah buronan kematian yang masih merasa aman karena belum tertangkap. Kita ini semua adalah terpidana mati. Sejak kita sudah dilahirkan, kita sudah menjadi terpidana mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kita ini semua memiliki ajal masing-masing. Setiap tahun umur kita bertambah, tapi kuota jatah kehidupan kita itu berkurang. Tapi sayang beribu kali sayang, kita seakan merasa umur masih panjang, umur masih lama, padahal ajal semakin hari semakin mendekat. Kematian bukan hal yang harus ditakuti, tetapi kematian adalah sesuatu yang harus dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah panggilan ibadah haji. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beruntung orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Ketika hajinya menjadi haji yang mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan ibadah hajinya tergolong ibadah haji mabrur. Itulah 5 panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita selama kita di alam dunia ini. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man sya'a li ta'atihi min ibadihi al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma
بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أهدنا محبتك ومعرفتك والبركة والسلامة والنجاة علينا يا الله يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان